Di tengah ketegangan yang melanda Tangerang Selatan, ormas ilegal bernama Gribi dengan kejam membakar kantor polisi dan menyandera sejumlah anggota kepolisian. Dipimpin oleh sosok karismatik dan bengis bernama Bang Reza, Gribi tak hanya membuat warga resah, tapi juga mempermalukan institusi negara. TNI dan Polri pun membentuk satuan gabungan untuk melumpuhkan ormas tersebut. Namun saat operasi besar-besaran digelar, muncul fakta mengejutkan. Salah satu anggota Gribi ternyata memiliki hubungan darah dengan pejabat tinggi di kepolisian. Perjuangan. Para prajurit dan polisi di lapangan berubah menjadi pertarungan melawan konspirasi di tubuh institusi mereka sendiri. Perang tak lagi sekadar fisik, tapi juga moral dan kepercayaan. Tangerang Selatan, sore itu tampak seperti hari-hari biasa. Tapi bagi warga di daerah Pamulang, suasana tegang sudah lama menyelimuti. Sepanjang jalan, suara kendaraan berlalu lalang bercampur dengan bisik-bisik was-was tentang geng ormas ilegal bernama Gribi yang semakin menjadi-jadi. "Jangan keluar malam-malam, Bang. Katanya mereka makin berani," kata seorang bapak warung kepada temannya sambil menatap ke arah gang sempit. Di balik kaca jendela rumahnya, seorang ibu membentak anak-anaknya agar lekas masuk, sebab berita terakhir yang beredar. Gribi sudah mulai membakar tempat-tempat strategis. Kali ini, kantor polisi di Pamulang jadi korban. Api yang membakar. Semangat jam menunjukkan pukul 16.30 saat sirin polisi meraung keras, mengagetkan seluruh warga. Suara ledakan kecil terdengar, lalu asap hitam membumbung tinggi dari gedung kantor polisi yang sudah mulai terbakar. Wajah-wajah di sekitar berubah panik. "Ini gila, ormas itu berani banget, berani bakar kantor polisi," ujar seorang remaja yang berdiri terpaku di pinggir jalan. Di dalam gedung yang terbakar, suasana kacau. 2 anggota polisi yang tengah berjaga terperangkap. Mereka disandera oleh kelompok Gribi yang dipimpin oleh seorang pria berpostur besar dengan tatapan tajam. Bang Reza bukan sembarang preman. Ia adalah pemimpin Gribi yang dikenal kejam dan licik dengan jaringan yang sudah merambah hampir ke seluruh sudut Tangerang Selatan. 2 prajurit muda dan harapan sementara itu di markas TNI di kawasan Serpong, Letda Arman duduk termenung sambil mendengar laporan terbaru dari bawahannya. "Pak, kantor polisi Pamulang terbakar. Anggota kami disandera. Situasi makin genting," ujar prajurit muda yang baru saja kembali dari lapangan. Arman menghela napas panjang. Ia tahu, ini bukan lagi urusan biasa. Ini sudah masuk level perang dengan premanisme yang merajalela. Sebagai prajurit muda yang penuh semangat, ia merasa terpanggil untuk mengambil bagian dalam operasi ini. Di sisi lain, kota, Ibda Niko, seorang polisi muda di unit reserse kriminal, menerima telepon dari atasannya. "Kita harus bertindak cepat. Kita tidak boleh kalah sama mereka. Polisi dan TNI harus bersatu," kata suara dari ujung telepon dengan nada tegas. Niko menatap layar ponselnya dengan serius. Ini adalah ujian besar pertamanya sebagai anggota polisi. Warga yang terjebak ketakutan di sebuah warung kopi kecil dekat lokasi kejadian, beberapa warga duduk berkelompok, membicarakan keadaan yang semakin memburuk. "Kalau sampai Gribi menang, kita semua bisa hidup dalam teror terus," ucap seorang ibu paruh baya dengan wajah penuh kecemasan. Seorang pemuda-muda yang bekerja di bengkel sebelah ikut nimbrung. "Kita harus dukung TNI Polri, biar mereka berani bertindak." Tetapi ada juga yang ragu. "Tapi, katanya di dalam ada yang main belakang. Pejabat tinggi katanya nggak sepenuhnya bersih." Kalimat itu disambut keheningan, karena memang isu kolusi antara aparat dan ormas sudah lama, jadi bisik-bisik di kalangan warga. Malam yang menunggu fajar malam itu, Letda Arman dan Ibda Niko duduk bersama di ruang briefing. Mereka memandang foto-foto korban dan lokasi kebakaran. "Kita harus selamatkan mereka, Niko. Ini bukan hanya soal tugas, tapi soal harga diri bangsa," kata Arman penuh semangat. Niko mengangguk. "Iya, Arman. Kita harus kerja sama. Jangan sampai kita kalah sama preman." Di luar, api dari kantor polisi masih menyala, menerangi langit Tangerang Selatan dengan warna merah yang menakutkan. Tapi di balik itu,
Ada bara semangat yang membara di hati dua pemuda itu. Mereka tahu perjuangan ini baru saja dimulai. Setelah malam yang panjang itu, suasana Tangerang Selatan masih belum juga reda. Aroma asap yang membakar kantor polisi masih membekas di udara, seperti pengingat keras akan bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang kota. Rapat darurat di markas TNI Polri pagi itu, Leda Arman sudah berada di ruang briefing markas gabungan TNI Polri yang baru dibentuk. Suasana tegang. Di dalam ruangan ada perwakilan dari Polri, TNI, hingga intelijen daerah. Semua sedang membahas langkah terbaik agar insiden di Pamulang tidak terulang. Gribi sudah berani main api langsung ke kantor polisi. Ini sudah melampaui batas, tegas seorang perwira tinggi Polri. Operasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat, tambah Letnan Kolonel Hasan, Komandan TNI Wilayah Tangerang Selatan. Arman duduk di pojok ruangan, mendengarkan dengan saksama. Ia tahu ini adalah kesempatan pertamanya untuk membuktikan diri. Di sebelahnya, Ibda Niko yang baru tiba ikut menyimak. Wajahnya tampak serius, tapi ada sedikit semangat yang sulit disembunyikan. Menyatukan dua dunia selama ini, antara TNI dan Polri kadang masih terasa ada jarak. Prosedur berbeda, bahasa kerja yang berbeda, bahkan kadang ego daerah berbeda. Tapi kali ini, mereka harus bersatu. Arman dan Niko mulai saling bertukar informasi dan pengalaman. Kalau kau bisa bantu dapetin info dari bawah, aku akan coba koordinasi dengan pasukan lapangan, ujar Arman. Niko mengangguk. Bagus, aku punya beberapa jaringan di kepolisian lokal. Mereka mungkin bisa kasih gambaran lebih jelas soal pergerakan Gribi. Keduanya sadar, operasi kali ini bukan cuma soal tembak-menembak, tapi juga soal intelijen dan strategi. Mencari titik lemah hari-hari berikutnya, Arman dan Niko mulai menyelidiki dari akar. Mereka turun ke jalan-jalan sempit dan gang-gang yang jadi markas kecil Gribi. Arman dengan seragam TNI menyamar sebagai tukang parkir di sebuah minimarket dekat Pamulang. Setiap hari, ia berinteraksi dengan warga, tukang ojek, bahkan pemuda yang kadang nongkrong di situ. Kalau kau mau tahu apa yang terjadi, dengar dari mereka yang tinggal di sini, pikir Arman. Sementara itu, Niko menghubungi informan lamanya, Dodi, yang pernah jadi anggota Gribi tapi keluar karena merasa kecewa dengan cara mereka beroperasi. Dodi, pemuda yang kasar tapi punya rasa malu, mulai berbicara. Gribi ini bukan cuma preman biasa. Mereka terorganisir, dan ada orang-orang besar yang backup. Kalau operasi kalian bocor, itu pasti ada orang dalam. Tekanan dari atasan, namun kerja mereka tak selalu mulus. Di tengah penyelidikan, Niko mendapat telepon dari atasannya. Kita harus hati-hati, Niko. Jangan sampai bikin kegaduhan. Ada yang nggak mau kasus ini dibesar-besarkan. Kata-kata itu bikin Niko agak ragu. Apakah yang ia lakukan akan benar-benar didukung? Arman juga menghadapi tekanan serupa. Di markas, beberapa pejabat militer menyarankan agar mereka lebih sabar dan tidak gegabah. Tapi bagi mereka berdua, ini soal hidup mati masyarakat dan harga diri institusi. Sebuah janji sore harinya, setelah briefing, Arman dan Niko duduk bersama di sebuah warung kopi kecil. Mereka berbicara panjang soal bahaya yang menghadang dan langkah yang akan mereka ambil. Ini bukan cuma perang melawan preman, Niko. Ini perang buat masa depan kita semua, kata Arman dengan suara pelan tapi tegas. Niko menatap ke cangkir kopinya. Kita harus tunjukkan kalau TNI dan Polri bisa jadi pelindung sejati, bukan cuma alat politik. Mereka berdua saling menguatkan diri, menyiapkan langkah pertama untuk menggempur Gribi. Senja di Tangerang Selatan di luar warung, langit mulai berubah warna. Senja membawa harapan sekaligus ketegangan. Malam masih panjang, dan perjuangan mereka baru saja dimulai. Malam Tangerang Selatan terasa berbeda. Kota yang biasanya riuh dengan suara kendaraan dan obrolan warga kini lebih hening, seolah menunggu sesuatu yang akan terjadi. Arman duduk di pojok warung kopi kecil, menyesap kopi panas sambil menatap jalanan yang mulai lengang. Rencana dan pengintaian hari-hari setelah kebakaran kantor polisi, Arman dan Niko semakin intens memantau gerak-gerik Gribi. Mereka tahu
ormas itu tak akan tinggal diam. Kalau kita mau hajar mereka, kita harus tahu dulu di mana titik lemah mereka, ucap Niko sambil membuka peta digital di ponselnya. Arman mengangguk, kita harus gali info dari warga sekitar. Banyak yang takut, tapi pasti ada yang berani bicara kalau kita janjikan aman. Mereka mulai membangun jaringan kecil, mengumpulkan cerita dari tukang ojek, pedagang kaki lima, dan pemuda yang biasa nongkrong di gang. Setiap kata, setiap bisik-bisik, mereka catat dengan seksama. Ketegangan meningkat suatu malam, Arman mendapat kabar dari Dodi, informan yang dulu anggota Gribi. Dodi bicara dengan suara rendah, penuh waspada. Mereka sudah siap perang, bro. Tapi, bukan cuma senjata. Ada orang dalam yang ngasih mereka info, katanya sambil menengok ke sekeliling. Arman dan Niko saling berpandangan. Ini lebih dari sekadar preman biasa. Pengkhianatan yang terselubung keesokan harinya, Niko menerima pesan dari markas. Salah satu anggota Gribi yang ditangkap ternyata punya hubungan dekat dengan pejabat tinggi polisi. Kita harus hati-hati, Arman, kata Niko. Kalau benar ada kolusi, ini bakal jadi bencana buat kita. Arman merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ini nggak cuma perang jalanan, tapi juga politik dan pengkhianatan. Berjuang di tengah tekanan-tekanan datang dari segala arah. Pejabat tertentu mulai mengingatkan agar operasi tak dibesar-besarkan. Tapi Arman dan Niko punya tekad kuat. Kalau kita mundur sekarang, siapa yang jaga keamanan masyarakat? Tanya Arman pada dirinya sendiri. Mereka tahu risiko itu besar, tapi mereka tak bisa mundur. Ini soal harga diri, soal masa depan Tangerang. Selatan, semangat yang tak pernah padam di malam yang sunyi, Arman dan Niko duduk bersama, membicarakan langkah selanjutnya. Meski lelah, semangat mereka tetap menyala. Kita harus bersatu, TNI dan Polri. Kita harus jadi pelindung, bukan sekadar penonton, ujar Niko penuh harap. Arman tersenyum. Ini baru awal, Niko. Perjuangan kita masih panjang. Menatap masa, depan lampu-lampu kota mulai redup. Tapi hati mereka tetap menyala dengan tekad. Mereka tahu, badai akan datang, tapi bersama, mereka siap menghadapi apapun. Seiring hari berlalu, suasana di Tangerang Selatan makin menegang. Kasus Gribi bukan lagi soal preman biasa, tapi sudah berubah jadi pusaran intrik yang sulit diprediksi. Investigasi yang membawa kejutan Letda Arman dan Ibda Niko mulai menggali lebih dalam hubungan antara anggota Gribi dan pejabat tinggi kepolisian. Informasi ini membuat keduanya bergidik, sekaligus menyadari bahaya besar yang mengintai. Niko mendapat pesan rahasia dari seorang informan yang enggan disebutkan namanya. Hati-hati dengan siapa kamu percaya. Ada yang main dua kaki. Arman dan Niko tahu mereka harus ekstra waspada. Lawan bukan hanya di jalanan, tapi juga di balik meja rapat. Ketegangan di markas suasana rapat di markas gabungan TNI Polri semakin panas. Beberapa pejabat mencoba menekan agar operasi dihentikan. Sementara Arman dan Niko bersikeras melanjutkan. Jika kita berhenti sekarang, berarti kita kalah, tegas Arman. Namun, tekanan politik membuat langkah mereka terasa berat. Mereka mulai sadar bahwa perjuangan ini bukan sekadar melawan Gribi, tapi juga melawan korupsi dan pengkhianatan di dalam institusi sendiri. Persekongkolan yang membayangi informasi makin mengerucut, mengarah ke sosok pejabat yang selama ini dipercaya. Arman merasa kecewa, tapi ia tahu harus tetap profesional. Niko, kita harus buktikan ini dengan data yang kuat, kata Arman. Kalau tidak, kita hanya jadi kambing hitam. Niko mengangguk. Kita akan gali sampai ke akar. Persiapan serangan terakhir dengan hati-hati, Arman dan Niko merancang operasi untuk menyerang markas Gribi, sekaligus mengungkap kolusi yang terjadi. Mereka menyadari risiko besar, tapi juga tahu ini kesempatan terakhir. Kita harus lakukan ini demi Tangerang Selatan, ucap Arman. Keputusan yang berat malam itu, keduanya duduk di teras markas, menatap langit gelap penuh bintang. Di antara keheningan, ada janji yang terpatri. Mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus terus maju, kata Niko. Arman mengangguk. Ini bukan cuma tugas, ini panggilan hati. Senja yang menandai. Awal baru lampu-lampu kota mulai padam,
dan malam membawa kesunyian. Namun di hati Arman dan Niko, ada harapan yang membara untuk mengembalikan kedamaian dan keadilan. Malam itu Tangerang Selatan seperti terbakar, bukan cuma oleh kobaran api dari kantor polisi yang dulu, tapi juga oleh bara konflik yang mulai membara dalam diri Arman dan Niko. Serangan mendadak di markas Gribi Operasi Gabungan TNI Polri yang telah dipersiapkan dengan matang akhirnya diluncurkan. Arman dan Niko memimpin pasukan menyusup ke markas Gribi yang tersembunyi di sebuah kawasan kumuh. Suara tembakan pecah, teriakan dan suara kaca pecah memenuhi udara. Ketegangan memuncak. Semua bergerak cepat, tapi tetap waspada, karena mereka tahu ada pengkhianatan yang mengintai. Pengkhianatan terungkap di tengah kekacauan. Arman menangkap seorang anggota Gribi yang ternyata adalah orang kepercayaan pejabat tinggi kepolisian. "Kenapa kamu ada di sini?" teriak Arman dengan marah dan kecewa. Pria itu tersenyum sinis. "Kalian pikir kalian berperang hanya dengan kami? Tidak. Ini perang dua dunia, kekuasaan dan preman." Kecurigaan menggantung Arman dan Niko, semakin sadar bahwa mereka terjebak dalam permainan politik berbahaya. Ada yang membocorkan informasi ke Gribi, membuat operasi mereka hampir gagal. Rasa kecewa dan amarah bercampur jadi satu. Mereka harus berhati-hati, karena musuh bukan cuma di jalanan, tapi juga di dalam institusi mereka sendiri. Keputusan berat dalam rapat darurat, komandan memutuskan untuk memperketat keamanan dan mengganti beberapa posisi strategis. Namun, langkah ini tak membuat Arman dan Niko lega. "Kita harus cari tahu siapa pengkhianatnya," kata Niko dengan suara tegas. Arman mengangguk. "Kalau tidak, kita bukan lawan Gribi. Kita jadi mainan mereka." Kesadaran dan tekad baru malam itu, Arman duduk termenung di sebuah bangku taman. Pikiran tentang perjuangan, pengkhianatan, dan harapan berputar di kepalanya. "Tangerang Selatan butuh kami. Aku harus kuat, harus jujur, dan harus berani," gumamnya dalam hati. Niko datang mendekat. "Kita masih bersama, Arman. Kita jalani ini bersama." Api yang membakar. Semangat malam semakin dalam, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Arman dan Niko tahu, perjuangan sesungguhnya baru mulai. Bukan hanya melawan Gribi, tapi juga membersihkan institusi dari dalam. Kota Tangerang Selatan masih bergemuruh oleh sisa-sisa kerusuhan. Tapi di balik riuh itu, Arman dan Niko tengah memasuki babak yang paling berbahaya. Menghadapi bayangan pengkhianatan yang tak terlihat. Penggalian bukti yang berbahaya. Setelah kejadian di markas Gribi, Arman dan Niko tahu mereka harus segera menemukan dalang pengkhianatan itu. Mereka mulai menyisir dokumen, memeriksa rekaman, dan menyusup ke lingkaran dalam pejabat. Namun, semakin dalam mereka menyelidik, semakin jelas bahwa jaringan kolusi itu jauh lebih rumit dan berlapis-lapis. Pejabat yang diduga ternyata punya pelindung yang kuat. Ancaman dari dalam suatu malam, saat Arman pulang ke rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan gelap terus menguntit dari kejauhan. Arman mempercepat langkahnya, tapi suara langkah yang mengekor tak berkurang. Setibanya di rumah, Arman menemukan sebuah amplop berisi foto-foto dirinya bersama Niko dengan tulisan ancaman, "Berhenti atau hadapi konsekuensi." Kepercayaan yang teruji ketegangan mulai merambat ke dalam tim. Beberapa anggota terlihat ragu dan mulai menjaga jarak. Niko merasa tekanan itu makin berat. "Kita harus percaya satu sama lain, Arman. Kalau enggak, kita sudah kalah," kata Niko sambil menepuk bahu temannya. Arman mengangguk. "Betul, tapi aku juga harus waspada." Sinyal dari pejabat tinggi secercah, harapan muncul saat seorang pejabat tinggi yang selama ini terkesan dingin, diam-diam mengontak Arman. Ia menyatakan ingin membantu membersihkan institusi dari korupsi. "Tapi hati-hati, jangan mudah percaya," pesan pejabat itu. "Ini perang besar dan banyak yang tidak mau kita menang." Rencana terakhir Arman dan Niko menyusun rencana untuk mengungkap semua bukti kolusi dalam sebuah operasi besar-besaran. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi. Ini bukan cuma soal Gribi, ini soal masa depan Tangerang Selatan dan institusi yang kita cintai, tegas Arman. Malam yang menegangkan malam itu,
Sebelum operasi dimulai, Arman berdiri di balkon markas, menatap langit yang gelap. Semua beban dan tanggung jawab terasa berat, tapi ada tekad yang membara di dadanya. Kita akan bersihkan semuanya, apapun yang terjadi, bisiknya. Kota Tangerang Selatan masih bergemuruh oleh sisa-sisa kerusuhan. Tapi di balik riuh itu, Arman dan Niko tengah memasuki babak yang paling berbahaya. Menghadapi bayangan pengkhianatan yang tak terlihat. Penggalian bukti yang berbahaya setelah kejadian, di markas Gribi, Arman dan Niko tahu mereka harus segera menemukan dalang pengkhianatan itu. Mereka mulai menyisir dokumen, memeriksa rekaman, dan menyusup ke lingkaran dalam pejabat. Namun, semakin dalam mereka menyelidik, semakin jelas bahwa jaringan kolusi itu jauh lebih rumit dan berlapis-lapis. Pejabat yang diduga ternyata punya pelindung yang kuat. Ancaman dari dalam suatu malam, saat Arman pulang ke rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan gelap terus menguntit dari kejauhan. Arman mempercepat langkahnya, tapi suara langkah yang mengekor tak berkurang. Setibanya di rumah, Arman menemukan sebuah amplop berisi foto-foto dirinya bersama Niko dengan tulisan ancaman. Berhenti atau hadapi konsekuensi. Kepercayaan yang teruji ketegangan mulai merambat ke dalam tim. Beberapa anggota terlihat ragu dan mulai menjaga jarak. Niko merasa tekanan itu makin berat. Kita harus percaya satu sama lain, Arman. Kalau enggak, kita sudah kalah, kata Niko sambil menepuk bahu temannya. Arman mengangguk. Betul, tapi aku juga harus waspada. Sinyal dari pejabat tinggi secercah. Harapan muncul saat seorang pejabat tinggi yang selama ini terkesan dingin, diam-diam mengontak Arman. Ia menyatakan ingin membantu membersihkan institusi dari korupsi. Tapi hati-hati, jangan mudah percaya, pesan pejabat itu. Ini perang, besar, dan banyak yang tidak mau kita menang. Rencana terakhir Arman dan Niko menyusun rencana untuk mengungkap semua bukti kolusi dalam sebuah operasi besar-besaran. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi. Ini bukan cuma soal Gribi. Ini soal masa depan Tangerang Selatan dan institusi yang kita cintai, tegas Arman. Malam yang menegangkan malam itu, sebelum operasi dimulai, Arman berdiri di balkon markas, menatap langit yang gelap. Semua beban dan tanggung jawab terasa berat, tapi ada tekad yang membara di dadanya. Kita akan bersihkan semuanya, apapun yang terjadi, bisiknya. Setelah badai bertiup kencang, akhirnya Tangerang Selatan mulai menemukan nafas baru. Luka-luka masih ada, tapi harapan perlahan tumbuh di antara reruntuhan yang ditinggalkan. Pembersihan dan pemulihan operasi besar yang dipimpin Arman dan Niko berhasil menumpas sisa-sisa kelompok Gribi dan membongkar jaringan kolusi. Pejabat tinggi yang terlibat ditangkap, dan proses hukum berjalan dengan transparan. Kota mulai pulih, polisi dan tentara semakin dekat dengan masyarakat, membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Arman dan Niko, sang pejuang keduanya, kini dianggap pahlawan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Namun bagi Arman dan Niko, ini bukan tentang pujian, melainkan tentang tanggung jawab yang terus mereka emban. Ini baru awal, Niko, kata Arman saat mereka berjalan menyusuri jalan yang kini lebih tenang. Niko mengangguk. Kita harus terus jaga, supaya kota ini tidak kembali ke masa gelap. Refleksi dan pembelajaran di tengah ketenangan sore, Arman duduk di bangku taman, memandang anak-anak bermain. Ia teringat semua perjuangan, pengorbanan, dan pengkhianatan yang dialami. Kadang, musuh terbesar ada di dalam diri sendiri dan lingkungan terdekat, pikirnya. Ia tahu, perjuangan melawan kejahatan bukan sekadar soal kekuatan fisik, tapi juga soal integritas, keberanian, dan kejujuran. Janji untuk masa depan Arman dan Niko berjanji untuk terus berjuang. Bukan hanya melawan premanisme, tapi juga segala bentuk korupsi dan ketidakadilan yang mengancam masyarakat. Kita akan jaga Tangerang Selatan bersama rakyat, ucap Niko dengan senyum penuh harap. Cahaya baru mentari pagi menyinari wajah-wajah yang penuh harapan. Tangerang Selatan siap melangkah maju dengan semangat baru yang tak mudah padam.